Guru agama yang mengajar di salah satu sekolah tingkat SMK swasta di Tarakan, Kalimantan Utara meruda paksa siswinya. Pelaku berinisial UM, 40 tahun, melakukan aksi bejat saat jam pulang sekolah. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, kasus ruda paksa melibatkan oknum guru terhadap siswinya di salah satu SMK swasta yang ada di Kota Tarakan ini berhasil terungkap berkat laporan yang masuk ke unit PPA Satreskrim Polres Tarakan. Di dalam rilisnya dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia melalui Kasatreskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi, pihaknya sebelumnya sudah menerima laporan yang masuk pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 12 WITA. Dan adapun pelaku setelah ditelusuri, pelaku ruda paksa ini diketahui berinisial UM, berusia 40 tahun dan belum menikah, dan diketahui berprofesi sebagai seorang guru agama yang ada di salah satu SMK swasta yang ada di Kota Tarakan. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Tarakan itu Muhammad Aldi, adapun waktu pelaku melakukan ruda paksa tersebut sebanyak 2 kali dilaksanakan pada sekitar bulan Juli dan Agustus di tahun 2022 ini. Dan pelaku melakukan aksi kejinya di tepatnya di usai pulang sekolah dan menargetkan korbannya dan menarik paksa, korbannya menuju ke bawah anak tangga. Dan atas laporan yang masuk tersebut, pihaknya segera melakukan tindak lanjut dan kemudian melakukan pemanggilan terhadap oknum guru tersebut. Oknum guru tersebut juga sudah memenuhi panggilan dan datang ke Polres Tarakan menjalani pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan juga termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, akhirnya eee, pelaku atau oknum guru berinisial UM berusia 40 tahun ini ditetapkan tersangka. Meskipun dia sudah ditetapkan tersangka, oknum guru ini sendiri dia tetap kekeh tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan tersebut. Atas kejadian tersebut juga tersangka dikenakan, pasal, yakni pasal 81 ayat 3 junto pasal 76D subsider, pasal 82 ayat 2 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan menjadi undang-undang dan atau pasal 6 huruf C dan pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman maksimalnya sendiri adalah 15 tahun penjara. Kemudian saya juga sudah mengonfirmasi Kepala Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Teguh Hendri Sutanto. Ia mengakui sudah menerima laporan tersebut secara berjenjang dari Kota Tarakan. Ia menegaskan seharusnya guru yang bersangkutan tersebut atau oknum tersebut diberikan sanksi kalau bisa sampai dipecat, dan dalam hal ini pihak yayasan harus tegas memutuskan eee, pemecatan terhadap yang bersangkutan jika memang benar terbukti melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dikatakan Teguh sendiri, seorang guru itu seharusnya bisa menjadi panutan atau contoh dan teladan dimanapun dan kapanpun dia berada, baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dia juga merasa ini adalah peristiwa yang menampar dirinya secara pribadi dan secara umum mencoreng dunia pendidikan khususnya yang ada di Kota Tarakan. Pihaknya sudah menginstruksikan juga kepada Disdikbud Cabang Tarakan untuk membentuk tim untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar bisa mengobati trauma yang dialami oleh korbannya. Kemudian saya juga sudah mengonfirmasi Ibu Haji Mariam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana atau DP3A P2 KB Kota Tarakan. Eee, Memang saat ini dikatakan Haji Mariam sendiri masih melakukan asesmen awal terhadap korban. Ia belum bisa menggali lebih detail
bagaimana korban mengalami kekerasan seksual atau ruda paksa yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Namun, setelah melihat dan berbincang langsung memang ia menilai bahwa korban ini sudah, dalam kondisi trauma yang cukup berat dan itu terlihat dari penampakan dari korban yang, selalu murung, tidak banyak bicara dan pandangannya juga tidak fokus. Kemudian ia juga, menyampaikan ternyata fakta yang terjadi, adapun kasus ini bisa terungkap, bukan karena dari korban yang me melaporkan kepada orang tuanya, melainkan korban pada saat itu, dalam beberapa bulan selalu tidak pernah hadir ketika ada pelajaran, agama yang oleh guru bersangkutan. Dan setiap kali ada pelajaran agama oleh oknum guru tersebut, ia selalu tidak mau hadir memasuki kelas dan lebih memilih ke kantin. Dan, peristiwa ini terus berulang dan ia juga, ibu kandung tersebut menyaksikan bagaimana, korban tersebut terlihat murung dan terkadang juga terlihat menangis, seperti ada masalah dan pelan-pelan ibu kantin tersebut melakukan pendekatan dan sampai akhirnya korban berani berbicara bahwa ia sudah pernah dilakukan ruda paksa oleh, pelaku yang tak lain adalah oknum guru agama tersebut. Kemudian oleh ibu kantin langsung melaporkan ke pihak guru yang lain dan dari pihak guru yang lain segera melaporkan ke unit PPA Polres Tarakan sampai akhirnya kejadian ini pun bisa diungkap. Ya demikian rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Andi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Jadi pada hari ini kami dari Satreskrim Polres Tarakan akan menyampaikan rilis terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan khususnya pada unit PPA yang mana pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 12 kami mendapatkan laporan dari anak korban dan juga oleh walinya atau dari orang tuanya, yaitu tentang kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh si anak korban ini sendiri, yang mana untuk waktu kejadiannya itu sekitar di bulan Juli ataupun juga Agustus di tahun 2022 ini juga, dan bertempatnya itu di salah satu SMK yang ada di Kota Tarakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.